Kisah Prabu Siliwangi, dari asal-usul hingga mitos Macan Putih. Prabu Siliwangi yang juga dikenal sebagai Prabu Dwataprana Sri Baduga Maharaja merupakan sosok yang memimpin kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi memimpin kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu pada rentang tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Prabu Siliwangi memiliki nama asli Jaya Dewata dan lahir pada tahun 1401 di Kawali Galuh, atau sekarang merupakan daerah Ciamis. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Dwataprana Sri Baduga Maharaja yang tercatat pada beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Ayah Prabu Siliwangi bernama Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Raja Niskalawastu Kencana pemimpin kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348-1475 Masehi. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama kerajaan Pajajaran. Gelar Siliwangi juga pernah disematkan kepada Niskalawastu Kancana, kakek Sri Baduga Maharaja. Namun seiring perjalanan waktu, gelar Prabu Siliwangi memang lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Kerajaan Pajajaran yang berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Masa kejayaan Prabu Siliwangi terjadi saat ia memegang pemerintahan di Kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran selalu dalam keadaan teratur dan tenteram. Hal ini karena kebijakan Prabu Siliwangi yang menuruti wasiat sang kakek untuk membebaskan penduduk Pajajaran dari 4 macam pajak. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam hal pembangunan, Prabu Siliwangi juga memperkuat kerajaannya di berbagai bidang. Pada sebuah naskah Portugis, kerajaan Pajajaran disebut memiliki 100.000 prajurit dengan 40 ekor pasukan gajah. Ia juga membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, menyusun formasi perang, walaupun untuk angkatan laut cenderung lemah. Mengutip laman Kemendikbud, dalam babat Pajajaran Prabu Siliwangi disebut memiliki 151 istri. Salah satu istrinya adalah Nyi Ambedkasih, putri dari pamannya yang bernama Ki Gedeng Sindangkasih. Selain itu, ia juga memperistri Nyai Subang Larang dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang adalah ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sementara Raden Kian Santang terkenal karena menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Prabu Siliwangi dan sosok Macan Putih. Melansir dari Instisari, ada sebuah cerita yang menyangkut pautkan sosok Prabu Siliwangi dengan seekor harimau putih atau macan putih. Cerita ini erat dengan kejadian pertempuran Prabu Siliwangi dengan anak kandungnya Raden Kian Santang yang mengajaknya masuk ke agama Islam. Karena menolak ajakan tersebut, terjadilah pertempuran yang membuat pasukan Raden Siliwangi terdesak. Di tengah suasana tersebut, Prabu Siliwangi dikisahkan melakukan moksa dan berubah menjadi macan putih sementara pengikutnya berubah menjadi macan sancang. Walau kurangnya manuskrip yang mendukung hal ini sebagai bagian dari sejarah, namun kisahnya masih terjaga sebagai mitos yang terus diceritakan hingga saat ini. Demikianlah cerita kisah Prabu Siliwangi, dari asal-usul hingga mitos Macan Putih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.